Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain mengukuhkan bangunan tauhid, Islam juga hadir menyempurnakan ajaran-ajaran umat sebelumnya, sekaligus menghapus tradisi-tradisi buruk, di antaranya tradisi buruk dalam pernikahan masyarakat jahiliyah. Lantas, seperti apa tradisi dan praktik pernikahan di zaman sebelum Nabi diutus? Dalam Al-Hawi Al-Kabir Al-Mawardi menuturkan suatu hadis riwayat Bukhari bahwa ada 4 bentuk pernikahan pada zaman jahiliyah. Sahabat beriman, bagaimanakah bentuk pernikahan di zaman jahiliyah? Temukan jawabannya hanya di Suluh Muda. Pernikahan al-wiladah. Dalam pernikahan ini, seorang lelaki atau pemuda datang kepada orang tua sang gadis untuk melamarnya. Kemudian ia menikahinya disertai dengan maharnya. Ini merupakan pernikahan yang dibenarkan karena bertujuan untuk mendapatkan keturunan. Dan pernikahan ini pula yang pernah disebutkan Rasulullah SAW dalam suatu riwayat. Aku dilahirkan dari sebuah pernikahan yang dibenarkan, bukan dari perzinahan, karena Allah senantiasa mengantarkan bakal nabinya dari tulang rusuk yang cerdas kepada rahim yang bersih. Dalam Al-Mawardi Al-Hawi Al-Kabir, jilid 9 halaman 6. Pernikahan al-istibda. Dalam pernikahan ini, seorang suami meminta istrinya pergi kepada lelaki terpandang dan meminta dicampurinya. Setelah itu, si suami menjauhinya dan tidak menyentuhnya lagi hingga istrinya mengalami kehamilan. Hal ini dilakukan semata karena menginginkan keturunan yang bagus dan luhur. Pernikahan ar-rad. Dalam pernikahan ini, sekelompok lelaki kurang dari 10 orang bersama-sama menikahi 1 orang perempuan dan mencampurinya. Setelah hamil dan melahirkan, si perempuan mengirim utusan kepada mereka, maka tak ada satupun di antara mereka yang menolak datang dan berkumpul. Di hadapan mereka, si perempuan mengatakan, "Kalian tahu apa yang terjadi antara kalian denganku? Kini, aku telah melahirkan. Dan ini adalah anakmu, hai Fulan." Sambil menyebut namanya, si perempuan menasabkan anaknya kepada seorang lelaki, dan laki-laki itu tidak bisa menolaknya. Pernikahan ar-roya. Dalam pernikahan ini, sejumlah lelaki datang ke tempat para perempuan sundal. Sebagai tandanya, perempuan-perempuan itu menancapkan bendera ar-roya di depan pintu rumah mereka, sehingga siapapun lelaki yang melintas dan menginginkannya, maka masuklah ke dalam rumah. Jika salah seorang perempuan itu hamil dan melahirkan, maka para lelaki yang menggaulinya akan dikumpulkan. Mereka akan membiarkan seorang qaif yang pandai mengamati tanda-tanda anak dari turunan siapa. Setelah itu, sang qaif akan menasabkan anak itu kepada seorang lelaki yang juga disetujui si perempuan. Maka tak ada seorang pun di antara mereka yang bisa menolaknya. Dalam suatu riwayat, Aisyah mengatakan ketika diutus membawa kebenaran, Muhammad SAW membatalkan semua pernikahan jahiliyah itu, kecuali pernikahan seperti yang dilakukan orang-orang sekarang. Itulah bentuk-bentuk pernikahan pada zaman jahiliyah. Semoga menjadi pelajaran bagi kita, sekaligus bisa menjauhi praktik-praktik pernikahan ala jahiliyah yang diharamkan syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab.